Tokoh antagonis dalam trilogi The Matrix, Agent Smith, mengatakan bahwa manusia memiliki sifat yang sama seperti virus. Ketika manusia tinggal di suatu tempat, mereka akan berkembang biak terus-menerus hingga sumber daya di tempat itu habis. Saat sumber daya habis, satu-satunya cara manusia bisa bertahan hidup adalah dengan berpindah ke tempat yang lain. Saat ini, umat manusia berada di ujung tanduk. Dalam 2 dekade terakhir, gelombang panas dan kekeringan membuat gagal panen semakin sering terjadi. Overfishing serta laut yang semakin mendidih mengurangi populasi ikan di seluruh dunia. Situasi seperti ini memunculkan berbagai macam alternatif. Para aktivis lingkungan menyuarakan kampanye tentang climate change dan mendorong orang-orang berkuasa untuk segera mengambil tindakan. Sementara yang lain mempunyai pandangan yang sangat radikal dan visioner untuk keluar dari masalah ini, yaitu pindah rumah ke luar angkasa. Sepanjang sejarah, kolonisasi terjadi dalam beberapa fase. Fase pertama merupakan fase eksplorasi dunia baru untuk menemukan dan memetakan hasil ekspedisi. Di fase kedua, dibangunlah pos dan pemukiman sementara yang masih sangat bergantung pada sumber daya dari negara asalnya. Hingga kemudian di fase ketiga, di mana koloni mulai terbentuk dengan pedagang dan tenaga kerja yang dapat pindah ke sana. Mengolonisasi suatu planet atau objek luar angkasa pun akan melalui tahap-tahap yang sama. Find and discover, outpost, self-sufficiency. Find and discover. Bumi yang kita tinggali saat ini dapat menyediakan kebutuhan hidup kita secara sepenuhnya. Kita hanya perlu mengolahnya demi mencapai kesejahteraan. Namun hal tersebut tidak berlaku di luar angkasa. Planet, galaksi, maupun objek luar angkasa lainnya belum tentu dapat menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, peneliti memerlukan waktu hingga ratusan tahun untuk menentukan kelayakan suatu objek luar angkasa agar dapat kita huni. Setidaknya, ada 6 syarat yang harus dipenuhi agar suatu tempat dinyatakan dapat dihuni oleh manusia. 6 syarat itu adalah air, makanan, sumber energi, tempat tinggal, pakaian, serta iklim yang menyerupai bumi. Jika ke-6 syarat tersebut tak terpenuhi, kita akan mati sebelum kita merasakan haus dan lapar. Outpost. Mimpi kita untuk membangun koloni dan menjelajah luar angkasa dengan lebih bebas dimulai dari membuat sebuah hub sebagai penghubung bumi dan planet atau objek luar angkasa tertentu yang akan kita tinggali. Hub ini akan berguna untuk memudahkan perjalanan luar angkasa dalam hal biaya dan keefektifan transportasi. Salah satu kandidatnya adalah bulan kita. Dan kita sudah memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk melakukannya. Estimasi dari NASA dan sektor swasta menunjukkan bahwa moon base dapat dibangun dengan dana 20 hingga 40 miliar dolar secara berangsur selama 1 dekade. Harga itu sebanding dengan biaya pembangunan stasiun luar angkasa internasional. Ini bukanlah semata-mata investasi yang mahal, karena keuntungan yang dapat kita hasilkan sangatlah besar dan tidak ternilai. Bulan dapat menjadi tempat uji coba untuk mengembangkan teknologi baru dan mengeksploitasi sumber daya yang tak terbatas. Hal ini dapat menimbulkan potensi adanya kompetisi untuk kepemilikan sumber daya serta menjadi fondasi awal kita untuk menjelajah luar angkasa. Dan tentunya, ini akan menciptakan banyak teknologi yang menguntungkan bagi kita di bumi. Seiring berjalannya waktu, akan dibuat teknologi yang dapat memungkinkan kita untuk menggunakan bahan yang tersedia di bulan. Salah satu contohnya adalah memurnikan es di bulan dan mengubahnya menjadi air untuk konsumsi manusia. Selain untuk diminum, molekul air dapat dibaca menjadi hidrogen dan oksigen yang kemudian dapat digunakan untuk menjadi bahan bakar roket. Dengan begini, bulan dapat menjadi tempat transit roket dalam misi penelitian ke Mars misalnya. Bagian luar tata surya juga dapat digunakan untuk mengisi ulang bahan bakar. Dibandingkan dari bumi, mengirim benda dari bulan ke planet lain jauh lebih mudah dan lebih murah untuk dilakukan karena bahan bakar yang digunakan akan lebih sedikit akibat tidak perlunya menembus atmosfer. Self-sufficiency. Pembangunan koloni di luar angkasa atau dimanapun tidak dapat berlanjut apabila pendanaannya berhenti. Agar dapat menjadi koloni yang sesungguhnya, objek tersebut harus bisa mandiri dengan cara mengekspor sumber daya yang dimilikinya ke bumi. Dengan dibukanya peluang untuk kegiatan ekonomi, perusahaan akan bermunculan untuk melakukan kegiatan ekonomi di sana. Negara-negara juga akan bersaing untuk mendapatkan pengaruh, bukan hanya dalam hal ekonomi,
melainkan juga untuk kepentingan politik, seperti pengukiran sejarah dan sebagainya. Dengan melakukan ekspor komersial ke bumi, koloni tersebut telah sepenuhnya mencapai fase ketiga, yaitu mampu menopang dirinya sendiri dan produktif secara ekonomi. Koloni ini akan mulai menggunakan bahan atau sumber daya dari planet tersebut untuk pembangunan. Dengan terbentuknya ekosistem utuh tersebut, manusia akan melakukan sesuatu yang sudah menjadi nalurinya, yaitu berkembang biak. Suatu saat nanti, koloni ini bukan hanya menjadi tempat industri yang dikelilingi oleh ilmuwan dan orang-orang perusahaan, melainkan juga menjadi tempat untuk berkeluarga. Dari titik ini, hal-hal rumit mulai akan terjadi. Bagaimana cara pergi ke luar angkasa bukan menjadi pertanyaan tersulit untuk dijawab, melainkan bagaimana caranya bertahan hidup ketika kita sudah berada di sana.